kita tahu pesantren ini buruk, pesantren ini kiainya cabul, pesantren ini misalnya juga diajari hal yang buruk dan sebagainya, ada orang mau mondok, kita kasih tahu pesantren ini buruk, jangan dimasukkan. Saya sangat mendukung agar kasus ini dituntaskan dengan cara terbaik, yaitu diwujudkan pembuktian dari pihak-pihak yang berkompeten, sehingga nanti hasilnya memiliki kekuatan untuk dijadikan sebagai sandaran kebenaran. Lalu seandainya jika terbukti memang ada pencabulan, terbukti bahwa Gus ini atau Kiai ini melakukan pencabulan kepada santrinya, apalagi berkali-kali, maka kita sudah boleh untuk membicarakan hal itu apabila ada tujuan kepentingan, yaitu memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak terjebak. Orang lain di sini maksudnya adalah misalnya seorang ayah yang punya anak perempuan ingin dipondokkan ke lembaga tersebut, maka harus kita kasih tahu bahwa keadaannya seperti itu, kiainya seperti itu. Ini untuk menjaga agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Atau misalnya tidak menjadi korban, pertanyaannya adalah apa yang bisa diharapkan menaruh anak untuk sekolah di lembaga pendidikan pesantren di mana figur utamanya yaitu pimpinannya punya attitude yang tidak baik. Bukankah pesantren itu bukan hanya belajar ilmu, tetapi juga belajar menata etika, dan biasanya yang menjadi uswah atau sorotan utama sebagai panutan adalah kiainya. Kali ini saya akan membacakan satu kitab berkaitan dengan membicarakan keburukan orang lain yang sudah faktual atau ghibah, dan hukum asalnya tidak boleh tetapi lalu menjadi boleh karena ada alasan tertentu. Ini ada satu kitab Al-Qawaidul Kubra atau lebih dikenal dengan nama kitab Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam karya Imam Izzuddin bin Abdissalam atau lebih dikenal dengan Imam Is bin Abdissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mithalul Khamisu wal Arba'una. Contoh kasus nomor 45. Min tarjihi al-masolihi alal mafasidi. Ketika menerapkan kaidah lebih mengedepankan untuk mewujudkan kebaikan atau maslahat daripada mencegah kemungkaran. Jadi Imam Is ini membahas, kalau kita tahunya kan mencegah kemungkaran itu atau darul mafasid muqaddamun kan, selalu dijadikan prioritas daripada hanya sebatas ingin mewujudkan kebaikan. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana terbalik. Mengupayakan kebaikan itu justru harus dikedepankan. Itulah maksud dari tarjihul masolihi alal mafasidi. Al-ghibatu, adapun ghibah, mafsadatun adalah mafsadat, muharramatun yang diharamkan. Lakinnaha, tetapi ghibah tersebut jaizatun adalah boleh. Idza tadammanat, apabila mengandung ghibah tersebut maslahatan kepada kebaikan. Kemudian wajibatat tahsili, di mana kebaikan itu memang harus diwujudkan, au jaizatat tahsili, atau tidak harus, ya, tidak harus diwujudkan, artinya boleh diwujudkan boleh tidak. Jadi ghibah itu kan haram, mafsadat, ya. Artinya seharusnya tidak boleh dikerjakan, tetapi hukum haramnya dan status dia sebagai mafsadah ditinggalkan dulu sehingga dihukumi boleh karena ingin mengedepankan mewujudkan maslahat di balik ghibah tersebut. Nah itu ya, jadi perinciannya begitu. Ini sesuatu yang mafsadat, haram bahkan, seharusnya kita tinggalkan. Tetapi karena ada tujuan yang lebih penting dan tujuan itu berupa maslahat, maka tujuan ini kita kedepankan. Hukum mafsadatnya ghibah itu dan haramnya kita abaikan sehingga hukumnya menjadi boleh. Walaha ahwalun, dan ghibah seperti ini ada beberapa keadaan-keadaan. Saya sebutkan satu saja yang paling mirip dengan yang kasus pencabulan itu ya. Ahaduha, yang pertama, ayyusyawarah, ketika seseorang dimintai pendapat atau sedang bermusyawarah fi musaharati insanin, di dalam memilih pasangan ya, atau dalam pernikahan seseorang. Artinya kita dimintai pendapat untuk menentukan orang ini cocok nggak untuk dinikahi gitu ya, entah laki-laki atau perempuan begitu. Fayadkuruhu, maka kita menyebutkan ya,
orang itu bima dengan apa-apa atau berkaitan dengan hal yakrohu yang dia tidak suka, atau yukrohu yang tidak disuka olehnya. Ya, bebas baca apa aja ya. Kama qala, dan hal ini seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li Fatimah, kepada Sayyidah Fatimah binti Qaisin, putri dari Qais, lama ketika khotobaha, melamar kepada Fatimah itu Abu Jahmin, orang bernama Abu Jahmin ya, Abu Jahm, wa Muawiyah itu, dan juga Muawiyah. Jadi Nabi pernah mempraktikkan melaksanakan ghibah dengan tujuan kebaikan, artinya mengedepankan tujuan baiknya, mengabaikan status ghibahnya ya, dalam keadaan ketika Nabi ingin memberikan pendapat tentang perempuan bernama Fatimah binti Qais ketika dilamar oleh Abu Jahm dan juga oleh Muawiyah. Apa ucapan Nabi? Inna Aba Jahmin, Aba Jahm itu dorobun lin nisa, suka memukul perempuan ya. Dorobun itu dari kata doribun, memukul. Dorob berarti mubalaghah, mukul-mukul terus, hobi mukul, KDRT. Itu jelas ghibah. Kenapa? Karena menyebut sesuatu berkaitan dengan Abu Jahm dan dia tidak suka. Dan faktual, makanya ghibah namanya. Tetapi Nabi melakukan itu. Kemudian wa inna Muawiyah, adapun Muawiyah su'lukun itu miskin ya. Lama lalahu, tidak punya harta. Bokek ya. Fadzakarahuma, maka Nabi menyebut keduanya ya, artinya membicarakan Muawiyah, membicarakan Abu Jahm, bima berkaitan dengan hal yakrohanihi, di mana kedua orang pasti tidak suka. Abu Jahm pasti tidak suka toh kalau kita sebutkan dia itu sokluknya atau tukang mukul perempuan, terus Muawiyah miskinnya kita sebutkan, pasti tidak suka. Tetapi Nabi menyebutkan itu tujuannya apa? Nushan untuk menasehati ya, laha kepada Fatimah. Artinya ada tujuan baik, yaitu memberikan nasihat yang penting kepada Fatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, wadaf'an, dan juga menghindarkan Fatimah dari keburukan. Apa keburukannya itu? Lidoiki aisyha ma'a Muawiyah, akan terancam hidup susah dan kesulitan kalau nikah sama Muawiyah karena miskin gitu ya. Wa ta'arrudiha, dan juga akan terancam menjadi sasaran ya, atau objek lidorbi Abi Jahmin, dipukul jadi sasak tinju, digebukin oleh Abu Jahm. Kemudian fahadza jaizun, maka seperti ini boleh. Artinya kita sebut keburukan orang, perilaku atau attitude orang kita sebut agar orang tidak terjebak, tidak menjadi korban. Ini cuma satu kasus, dan dalam semua hal sama seperti ini. Pesantren, kalau kita tahu pesantren ini buruk, pesantren ini kiainya cabul, pesantren ini misalnya juga diajari hal yang buruk dan sebagainya, ada orang mau mondok, kita kasih tahu pesantren ini buruk, jangan dimasukkan. Tujuannya adalah untuk menghindarkan dia, memberi dia nasihat dan juga menghindarkan dia, sama dengan yang dilakukan Nabi ya, ketika Fatimah mau dilamar oleh dua laki-laki itu ya. Jadi jelas, dasarnya jelas. Kalau Imam Nawawi, kalau Imam Al-Ghazali justru mempertegas lagi. Kasusnya ketika orang membeli barang atau membeli budak ya, di mana budaknya ini fasik ya, atau maling sarik ya. Kalau kita tahu keadaan itu, bahwa budak yang mau dijual ini tidak baik ya, entah dia perilakunya buruk, maling, suka mabok atau fasik, kalau ada orang beli, kita harus kasih tahu kepada dia bahwa budak ini bermasalah ya. Kenapa? Agar tidak menjebak pembeli itu ya. Maka kata Imam Ghazali dalam hal ini, fa inna dzikroka ya, sesungguhnya kamu menyebut aib si budak itu dororun, memang adalah doror juga lil abdi, kepada budaknya, artinya tidak jadi dibeli toh. Transaksinya gagal, kerugian buat dia. Wa inna sukutaka, tetapi kamu kalau diam, dororun lil mustari, justru itu mengancam yang membeli. Wa daf'u ad-darar lil mustari muqaddamun, dan menjaga agar pembeli terhindar dari mudarat atau dari kerugian itu harus dikedepankan. Sama ya, kita bongkar aib seseorang memang doror bagi orang itu, mungkin kredibilitasnya turun, mungkin muruahnya anjlok, tidak apa-apa, itu konsekuensinya. Tetapi kalau kita diam, dorornya kepada orang lain,
di mana orang lain tidak punya keburukan tiba-tiba jadi korban. Jadi secara hukum positif juga, kalau kita berpikir logis lah, bukan hukum positif KUHP ya, kita berpikir positif saja. Ya kalau orang memang buruk terus dia dapat konsekuensi dari keburukannya, tidak dipercaya orang, ya memang sudah wajar. Yang tidak wajar kalau kita biarkan orang lain menjadi korban keburukannya. Dan ini tidak bisa kita halau kecuali kita sebutkan bahwa orang itu bermasalah. Itu ya cara-cara bicara tentang hukum ya. Walladzi yadharuli, terakhir ya. Bahkan yang jelas bagi saya, ini kata Imam Isbi alaihissalam, annahu wajibun. Seperti itu wajib. Bukan lagi boleh ghibah itu, tapi menjadi wajib. Alasannya li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena ada perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nushi, untuk memberikan nasihat likulli muslimin, kepada setiap orang muslim. Jadi kita kalau bisa memberikan nasihat untuk menyelamatkan orang lain, kita harus lakukan. Nah, maka kalau nasihat itu harus berbentuk ghibah, berarti nasihat inilah dikedepankan, muqaddam atau ditarjih, diunggulkan. Nah, itu ya. Semoga segera tuntas ini ya. Dan semua pihak yang bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal. Artinya tidak boleh ada ampun. Kenapa? Karena ini kasus sangat berpotensi menjadi kesan buruk kepada pesantren, kesan buruk kepada Gus atau Kiai apabila tidak ditangani dengan serius, bila terbukti. Semoga kita bisa sabar untuk menunggu.